Hai, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Transformer yang dirilis pada tahun 2023. Kira-kira bagaimana keseruan dari alur ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka di luar angkasa sana, di mana sosok dewa keji berukuran planet yang disebut unicorn terlihat mendatangi sebuah planet yang terlihat mirip dengan bumi bernama planet Maxillam. Karena ukurannya yang besar serta memiliki kekuatan yang maha dahsyat, unicorn pun membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Maka dari itu, ia dan anak buahnya selalu melahap planet-planet yang ada di alam semesta untuk dijadikan bahan bakar. Contohnya seperti yang kita ketahui di film Transformer The Last Knight, di mana unicorn hampir saja mengambil bumi, tetapi untungnya berhasil digagalkan oleh para Autobots yang saat itu berada di masa depan atau tahun 2017. Unicorn selalu mengirim anak buahnya yaitu para Terrorcons yang dipimpin oleh Sorge ke planet Maximal yang dihuni oleh para robot raksasa berbentuk hewan. Tidak hanya ingin menghancurkan planet Maximal, kedatangan mereka juga untuk merebut sebuah kunci yang disebut Transwarp. Kunci ini bisa memberi unicorn kekuatan untuk mengakses dunia tanpa batas untuk dikonsumsi. Appling yang merupakan pemimpin di planet Maximal pun mempercayai robot gorila yang bernama Optimus Primal untuk menjaga kunci Transwarp agar jangan sampai jatuh ke tangan unicorn. Optimus dan gengnya yaitu Aerozer, burung elang, Citor, Cheetah, dan Rhinox, badak, lalu segera pergi ke planetnya menuju ke tempat yang lebih aman, yaitu planet bumi. Tepat setelah mereka pergi, Sorge muncul untuk mengalahkan Appling, dan hanya dalam waktu singkat saja, Sorge berhasil menjatuhkan Appling dan mengambil lambang Maximal yang dipasang di badannya sebagai trofi kemenangan. Setelah itu, unicorn melahap planet Maximal untuk dijadikan bahan bakar. Ribuan tahun kemudian, tepatnya tahun 1994 atau setelah 7 tahun kejadian film Bumblebee, kita dilihatkan mantan anggota militer dan ahli elektronik bernama Noah Diaz yang tinggal di Brooklyn bersama ibunya Brianna serta adiknya Chris. Dalam masa-masa ini, Noah berusaha untuk mencari pekerjaan karena selain membantu menyokong ekonomi keluarga, ia juga harus mendapatkan uang untuk membantu pengobatan adiknya yang sedang sakit. Sebelum pergi mencari pekerjaan, Noah sengaja mampir ke rumah sakit untuk meminta bantuan keringanan pengobatan adiknya. Namun karena Noah tidak memiliki BPJS, para dokter pun tidak bisa berbuat banyak. Noah kemudian lanjut pergi ke tempat wawancara kerjanya, tapi sesampainya di sana, ia malah mendapatkan kabar buruk bahwa wawancaranya dibatalkan. Sementara itu, di sebuah galeri museum, seorang pekerja magang bernama Elena Wallace dan pemilik galeri yaitu Julian sedang mengecek temuan-temuannya yang diduga asli dan palsu. Sampai akhirnya, Elena melihat patung berbentuk Aerozer yang lengkap dengan lambang Transformer Maximal dan kode rahasia. Julian mengungkapkan kalau itu Sumbaria kuno, namun Ellen tidak yakin dengan hal tersebut. Kita lalu kembali ke Noah. Setelah tak mendapatkan kerja untuk sekalian kalinya, Noah pun menemui temannya yaitu Rex yang menyarankan agar ikut dengannya mencuri mobil mewah di sebuah perusahaan. Noah yang sudah pesimis nyari duit halal pun akhirnya nurut dan langsung melancarkan aksinya di malam hari.
Selagi Rex menunggunya di dalam mobil, Noah yang masih amatir mencoba menyusup ke dalam gedung dan berhasil sampai di parkiran. Di sini Noah menargetkan mobil yang cukup bagus dengan merek mobil yaitu Porsche dengan logo Autobots di depannya. Di waktu yang sama, Elena yang masih penasaran dengan patung Erazor kemudian menggunakan sebuah alat untuk melihat lebih jauh ke dalam patung tersebut. Namun sayangnya hal itu malah memecahkannya dan terungkaplah kalau di dalam patung itu adalah kunci transport. Ketika itu juga kunci itu tersebut mengirim sinyal ke semua Autobot dan membangunkan Optimus Prime, Bumblebee serta Merge yang di sini merupakan Autobot dari mobil Porsche pilihan Noah. Para Autobot lalu segera berubah dan melakukan pertemuan. Begitu pula dengan Mirek yang langsung melaju saat satpam mergoki aksi Noah mencuri mobil. Karena aksinya itu, Noah pun harus berurusan dengan polisi yang mengejarnya. Namun Mirek di sini menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan ilusi untuk mengalihkan perhatian si polisi. Alhasil polisi yang kebingungan pun membiarkan Noah dan mereka pergi begitu saja. Di sini Merek lalu membawa Noah ke suatu tempat untuk menunjukkan bentuknya sebagai robot. Hal itu pun membuat Noah ketakutan. Ditambah lagi mereka bisa berkomunikasi layaknya manusia. The name's Mirage. Di waktu yang sama, Autobots yang lain muncul, tapi Optimus dan RG terlihat tak menyukai Noah karena ia manusia. Namun berbeda dengan B serta Mirek yang percaya kalau Noah adalah anak yang baik. Not cool. He's a soldier. Mereka kemudian kembali fokus ke kunci Transwarp karena kunci itu menunjukkan sinyal kepadanya. Optimus pun berniat untuk menemukan kunci tersebut yang ternyata bisa membawa mereka kembali ke planet asal mereka, yaitu Cybertron selama 7 tahun terdampar di bumi. So where is this? Time out. No, I know. Birage lalu membuat skema dengan meminta bantuan Noah agar mengambil kunci Transwarp. Merek juga kembali menunjukkan kemampuannya dengan berubah dirinya ke bentuk mobil mewah lainnya, sehingga Noah nantinya bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Menyadari hal itu, Noah pun tergiur dan setuju untuk bergabung dengan mereka. Marky Mark is leaving the Funky Bus. Mirage serta Noah lalu mengikuti arah sinyal kunci itu dan berakhir di sebuah museum. Ia kemudian berubah pikirannya dan di sini dia langsung merubah dirinya juga menjadi truk sehingga bisa lolos dari pengawasan. Noah lalu lanjut masuk ke dalam museum dan menemukan kuncinya yang masih bersama Elena. Noah menjelaskan kalau ada robot-robot besar yang memintanya untuk mengambil kunci Transwarp tersebut. Giant robots. Really? Di waktu yang sama, Sorge di sini dan juga yang lainnya sudah mencapai bumi dan tujuan yang sama yaitu mendapatkan kunci Transwarp. Saat Noah dan Elena masih ribut memperebutkan kunci, Sorge tiba-tiba meledakkan dinding museum sehingga mengejutkan Noah dan Elena. Di situ, Sorge terus melayangkan tembakan ke arah mereka dan di sini tiba-tiba para Autobot muncul untuk menyerang balik ke arah mereka. Sementara itu, Noah dan Elena dari kejaran Tarakan yang menginginkan kunci tersebut.
Saat keduanya berhasil keluar dari museum, pertarungan epik antara Sorge dan Autobot masih berlanjut. Tapi dari kerusuhan itu, mereka terlempar sehingga kuncinya terlepas dari genggaman Elena. I don't think we can hold these guys. Di saat itulah, Sorge mengambil kesempatan untuk mengambil kuncinya dan hendak membunuh Optimus. Melihat hal itu, dia pun lari dari belakang mencoba menghentikannya, tapi sayangnya Sorge menyadari hal itu dan langsung menikam P serta menyetrumnya dengan tegangan tinggi sampai membuatnya lock out. Sebelum Sorge ingin menghabisi Optimus, Aerover tiba-tiba muncul menyuburkan apinya. Karena Sorge sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia dan koloninya pun memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Come with me. Namun tanpa diketahui, ternyata kunci yang ia dapatkan hanya setengah. Unicorn pun marah besar dan memintanya agar mencari setengahnya bagiannya lagi. I'm sorry. Sedangkan di tempat lain, Noah, Elena, Aerozora, dan Autobot sedang mendongeng bareng. Aerozor mengungkapkan situasi sebenarnya dan membeberkan kelakuan Unicorn serta nyatanya untuk menjadikan bumi sebagai planet selanjutnya yang akan dimusnahkan. Aerozor juga menambahkan kalau ia dan teman-temannya sudah tiba di bumi ribuan tahun yang lalu dan sengaja membelah kunci transwarp menjadi dua dan memisahkannya untuk mencegah Unicorn menggunakannya. Namun sekarang para maksimal juga tidak tahu di mana letak bagian setengahnya lagi. Sampai akhirnya Elena dengan yakin menyebutkan kalau itu ada di sebuah kuil kuno di Peru. Elena menjelaskan kalau ia sebelumnya sangat tertarik dengan patung berbentuk Aerozor, sampai-sampai ia memecahkan kode yang tertera di patung dan menunjukkan kepadanya. Elena dan Noah pun mulai bertekad untuk ikut dengan mereka mencari kunci dan menggantikan Unicorn demi planet mereka yaitu bumi. Begitu pula dengan Optimus yang menaruh kekesalannya kepada Sorge setelah apa yang dia lakukan kepada P. Including my homeworld, Unicron. Sebelum mereka pergi ke Peru, Noah menyempatkan dirinya untuk pulang ke rumah dan pamit ke Chris. Tapi Mirage malah mengganggu momen mereka dan menunjukkan bentuk robotnya ke Chris. Alhasil Noah pun harus jujur kalau ia serta Mirage melakukan misi untuk menyelamatkan dunia. Jadi Chris pun menyuruh Mirage berjanji agar menjaga kakaknya itu agar tetap selamat. You got it. Keesokan harinya mereka berkumpul di tempat kumpul dan untuk mencapai Peru, Optimus sengaja mengambil Autobot pesawat tua bernama Strasrover yang akan membawa mereka ke Peru. Singkat cerita, saat di dalam pesawat, Noah diam-diam memberitahu Elena kalau mereka harus menghancurkan kunci transwarp agar Unicorn tidak memiliki akses ke planet lain. Meskipun hal itu berarti para Autobot juga kehilangan akses untuk mereka kembali ke planet asalnya. Take care of rest. Sesampainya di Peru, mereka disambut oleh Autobot bernama Wheeljack yang akan memandu mereka ke kuil tua. Dari kejauhan mereka melihat kuil tersebut, akan tetapi di sekitar kuil masih ada perayaan festival yang membuat para Autobot tidak bisa muncul dengan bentuk robotnya. Sedangkan mereka tidak punya waktu cukup karena kemungkinan Sorge dan koloninya juga sudah sampai di Peru. Jadi di sini Noah serta Elena rela turun ke jalan untuk mencari kunci tersebut. Sebelum Noah menjalankan tugasnya, Mirage memberi sebuah alat yang melingkari pergelangan tangannya jika sewaktu-waktu Noah dalam bahaya. Dan benar saja apa yang mereka takuti terjadi. Sorge dan lainnya sudah sampai di Peru dan sedang memantai Noah serta Elena yang turun ke jalanan. Singkat cerita, Elena akhirnya berhasil menemukan sebuah gua tersembunyi berkat simbol-simbol yang ia pelajari.
Keduanya pun masuk ke dalam gua dan mendapati sarkofagus yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan kunci transwarp. Namun saat dibuka, mereka tak melihat adanya kunci dan hanya menemukan beberapa simbol. Di saat itulah Terror Corps muncul kemudian mengejar mereka. Keduanya pun lari menuju goa, tapi pada akhirnya Noah tak sengaja menemukan senjata di alat lengannya dan berhasil membunuh Terrorcon tersebut. Sementara itu para Autobot langsung pergi menyusul mereka, sedangkan Sorge serta yang lain membuntuti mereka dari belakang. Di dalam aksi kejar-kejarannya itu, Optimus tiba-tiba mengubah bentuknya kembali ke robot untuk menyerang Sorge sebagai balas dendam karena Bi. Sedangkan yang lain ikut bergabung untuk melawan Battle Truck dan Nick Park. Dalam pertempuran itu, Aerosaur menyeburkan apinya dari atas ke arah Sorge yang membuat Sorge kesal dan menempelkan tangannya ke tubuh Aerosaur untuk menginvasikan energi gelap Unicorn. Di sisi lain, Noah serta Elena akhirnya sampai ke tengah hutan yang kemudian dicegat oleh Primal dan Maxima lainnya, lalu disusul dengan para Autobot. Awalnya, Primal terlihat marah karena melihat dua manusia serta Autobot lain ikut campur memburu kunci. Tapi setelah Aerosaur muncul dan menjelaskan pada mereka ada di pihaknya, Primal pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Aerosaur lalu menjelaskan tentang Sorge dan mereka berniat untuk mengamankan kuncinya. Namun kunci itu tidak ada di tempat seharusnya, yang kemudian dijawab oleh Primal kalau ia sudah memindahkan kuncinya agar tetap aman. See you, old friend. Primal lalu memandu mereka ke sebuah desa dan mengaku kalau ia sudah beraliansi dengan penduduk desa dari pertama kali mereka datang ke bumi. Warga desa itu juga dipercaya Primal untuk menjaga kunci transform. We did. Malam harinya, Optimus memberitahu para Autobot tentang keadaan Bi yang tidak sadarkan diri akibat seringan dari Sorge. Primal pun memberinya energon mentah yang bisa menghidupkan kembali Bi, namun untuk mengaktifkannya, mereka membutuhkan gelombang energi yang sangat besar. Sementara itu, Elena mengatakan ke Noah untuk mencari cara lain menyelamatkan bumi tanpa menghancurkan kuncinya. Karena bagaimanapun juga, Optimus yang merupakan pemimpin Autobot memerlukan kunci itu untuk membawa anak buahnya kembali Cybertron. Optimus, barking orders, but... Di pagi harinya, Elena melihat tingkah aneh Aerosaur yang mulai terinfeksi karena energi gelap di tangan dan tubuhnya. Bahkan ia juga hampir menyerang Elena, tapi berhasil menghentikan oleh yang lainnya. Di saat itu juga, mereka menyadari kalau Sorge sudah menemukan mereka. Jadi Primal menyerahkan setengah kuncinya ke Noah agar membawanya bersama Elena ke tempat yang aman. Saat keduanya lari ke hutan, Noah berniat untuk menghancurkan kunci itu menggunakan alatnya. Namun Optimus segera datang dan membujuknya agar tidak melakukan hal itu karena para Autobot tak bisa kembali ke planetnya. Noah pun akhirnya mendengar apa kata Optimus, dan saat Elena mengambil kembali kuncinya, Aerosaur muncul dan membawa Elena ke hadapan Sorge. Elena kemudian tiba di atas bukit di mana Sorge menyuruh Aerosaur untuk menyerang Primal. Fight it, Eraser. I can't. Karena kondisi Aerosaur yang semakin parah dan hampir membunuh Elena, Primal pun akhirnya terpaksa membunuh Aerosaur. Sementara itu, Sorge dan juga yang lainnya pergi ke gunung berapi untuk
membuat portal besar dan menggabungkan kunci transwarp guna mengundang unicorn ke bumi. Sedangkan di sisi lain, Optimus dan yang lainnya terlihat pasrah karena berpikir kalau ini akhir dari dunia. Sampai akhirnya Primal mengungkapkan kalau masih ada satu cara lain untuk menghentikannya, yaitu dengan menggabungkan simbol-simbol yang ada di kunci, sehingga menjadi kode untuk menonaktifkan kunci transwarp. Elena pun menunjukkan bakatnya. Ia mengungkapkan kalau sebelumnya ia mencatat semua simbol-simbol yang berhubungan dengan transwarp. Menyadari Elena bisa menghentikan transwarp, Optimus dan yang lainnya pun memutuskan bergabung untuk menghentikan unicorn. The bridge together, all as one. Noah dan Elena bertugas untuk pergi ke Athena pusat, lalu mematikan kunci dengan kodenya dan melepaskan kunci transwarp sehingga portal tertutup sebelum unicorn mencapai atmosfer bumi. Sedangkan para Autobot dan juga Maximal bertarung melawan Sorge dan Terrorcord untuk mengalihkan mereka. Dan dari sinilah pertempuran Johnson di Land of Dawn terjadi. Di tengah pertempuran itu, Sorge mencoba menghentikan dua manusia dengan menangkap Noah, namun Mirage langsung melakukan serangan ke arah Sorge sehingga melepaskan genggamannya dari Noah. Duel antara keduanya pun tak bisa dihindari, dan saat Sorge berhasil menjatuhkan Mirage, ia kembali melayangkan serangannya ke Noah. Tetapi Mirage langsung bangkit dan melindungi Noah dari serangan tersebut, yang akhirnya membuat Mirage sementara itu lock out. Sementara itu, pintu portal sudah mulai terbuka, yang membuat unicorn dan pasukan lainnya mulai memasuki bumi. Kejadian itu pun dilihat kota-kota lain termasuk New York. Di saat itulah Chris menghubungi Noah melalui radio milik Mirage. Mendengar hal itu, Mirage pun menghubungkan kembali dan meminta Noah agar bangkit untuk membantu yang lain. Melalui alat inti pergelangan Noah, Mirage memindahkan sebagian tubuhnya ke Noah sehingga membentuk setelan robot layaknya Iron Man. Bersama dengan itu, Optimus juga muncul untuk bergabung dengan Noah melawan Sorge. Di tempat lain, gelombang energi yang dihasilkan kunci transwarp juga berhasil mengisi Energon. Dengan begitu, Bi pun bisa hidup kembali. Ketika kelompok Terrorcord berada di atas angin, Stratosfera datang sambil membabi yang tentunya mengagetkan Optimus dan yang lainnya. Ia lalu terjun untuk membasmi para pasukan unicorn serta Baywan dengan Nickmon. Selagi para robot bertarung, Elena akhirnya berhasil memasukkan kodenya dan siap untuk menghentikan portal. Tapi di waktu yang sama, Sorge tiba-tiba menghancurkan panelnya yang membuat usaha Elena sia-sia. Optimus pun menjadi marah dan menunjukkan kekuatan Prime yang sesungguhnya dengan memotong kedua tangan Sorge serta mengakhiri hidup Sorge dengan mencabut kelapanya atau kepalanya. Karena tak ada cara lain, Optimus pun mau tak mau turun tangan untuk menghancurkan kuncinya sendiri. Sementara Bi membantu Elena dan yang lainnya mundur ke tempat yang aman. Ketika Optimus menghancurkan kuncinya, seketika itu juga ledakan pun terjadi dan mesin portal hancur sehingga menarik unicorn serta pasukannya keluar dari atmosfer bumi.
Di saat itu juga Optimus hampir ikut tertarik, namun untungnya Noah kembali lagi untuk membantu Optimus. Dan saat keduanya tak cukup kuat untuk melawan tarikan, Primal tiba-tiba muncul membantu keduanya. Mereka pun segera pergi dari area tersebut dan berhasil menyelamatkan diri. Kini Autobot dan Maximal mengakui kerja sama mereka membuahkan hasil untuk mengusir unicorn. Dan karena mereka kehilangan kunci transport, di sini para Autobot pun tak bisa kembali ke asal mereka. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah. Dan para Maximal di sini masih tetap duduk di hutan Peru, lalu Autobot kembali ke Amerika. Sedangkan Noah serta Elena kembali pulang diantar oleh Stratosphere. Beberapa hari setelah kejadian itu, Noah mendapatkan panggilan interview kerja di sebuah gudang ekspedisi. Saat menunggu panggilan, ia terlihat bangga ketika melihat Elena diundang di TV karena temuan kuil tua di bawah tanah yang terletak di Peru. Noah kemudian dipertemukan dengan seorang pria bernama Agen Brooke. Brooke mengungkapkan kalau ia tahu tentang misi Noah dan Autobot di Peru. Walaupun Noah mencoba menyangkalnya, tapi Brooke tak memberhentikannya dan tetap menawarkan Noah agar bergabung dengan organisasi rahasia milik pemerintah. Selain itu, Brooke akan menanggung biaya pengobatan Chris di seluruh rumah sakit manapun. Mengetahui hal itu, Noah pun berterima kasih mendapatkan kesempatan ini. Ia lalu menyaksikan Brooke pergi ke ruangan rahasia yang penuh dengan kendaraan serta barang-barang elektronik canggih lainnya. Noah juga melihat kartu nama Brooke dan mengetahui nama organisasinya, yaitu G.I. Joe. Dalam pasca kredit, Noah membom Mirek ke bengkel Rek dan dia berpikir kalau mobilnya sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Sampai akhirnya Noah di sini membuat Mirek hidup kembali dan film pun berakhir. Nah, itu dia teman-teman, alur cerita dari Transformer. Seru banget ya, dan tentunya teman-teman di rumah bisa mendapatkan alur cerita film yang lainnya yang tentunya lebih menarik hanya di channel Rebahan 24 Jam. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.